Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga atas kesehatan, damai sejahtera yang diberikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Serta ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya namamu yang dimuliakan di ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Amin. Hari kita menyanyikan sebuah lagu, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang
kesehatan, damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Haleluya Bapa, kami sudah selesai menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah penyembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, doa Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita buka halaman pertama. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Mari bersama-sama kita katakan, Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan dan niat-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, hukum yang pertama ialah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya persilahkan untuk duduk dan kita ambil saat teduh sejenak. Sama-sama kita katakan, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari bersama-sama kita menerima pengampunan kita. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera bagi umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kepadamu, kami memuji-Mu atas kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Putra Domba Allah, Engkau telah menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Sang Bapa, terimalah doa kami. Karena Engkau satu-satunya yang kudus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya yang Maha Tinggi, Yesus Kristus bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan pembacaan pertama dan pembacaan kedua. Pembacaan pertama diambil dari Mazmur 17, 1-7. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarlah Tuhan perkara yang baik. Perhatikanlah suruhanku, berikanlah telinga yang akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Dan padamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga dirimu terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku telah mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendekalah telingamu kepadaku, dengarlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendaklah mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadakan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh yang ikut makan, kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom. Wah, mungkin karena masker ya, kayaknya suaranya kayak kurang
belum sarapan tadi pagi. Ya. Oke, selamat datang di Live Anglican Church. Terima kasih sudah boleh hadir pagi hari ini. Ada Lovina dari jauh sekali boleh berkumpul bersama-sama, dan saya sangat senang kalau kita boleh beribadah di onsite seperti ini, karena bertatap muka langsung itu jauh lebih kualitasnya lebih baik daripada melalui online. Dan tadi terima kasih Bang Monan dan Bang Adi yang sudah pimpin kita dalam pujian, dan kita berharap ada worship leader yang baru, Ibu Lovina, Bu Healthy juga kan boleh membagikan talenta bakat yang sudah dia miliki. Minggu depan udah siap kayaknya, atau bulan depan ya. Amin. Amin. Ya, tadi saya dengar suara Pak Fajar, wah sangat. Ya, oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh tiba di bulan Agustus karena penyertaan-Mu dan kami percaya untuk memiliki tujuan untuk setiap kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita belajar dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Karena waktu dan juga kita masih ada sakramen, saya tidak bisa lama-lama. Oke, mohon maaf ini kainnya lepas karena saya masih diaken, jadi belum bisa full. Tapi sebenarnya saya sudah lulus untuk menjadi imam. Karena COVID-19 ditunda, seharusnya bulan Mei lalu saya sudah diordinasi, jadinya bulan Mei tahun depan. Semoga sudah selesai COVID-nya. Dan kemarin anak saya main-mainin, dikiranya ini hand apa, agak lepas. Oke, begini saja. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentunya ini sudah sering kita dengar, tapi saya rindu pagi hari ini kita boleh mendengar kembali dan belajar dari sini. Dan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah salah satu kisah yang dicatat di keempat Injil. Injil itu 4 kitab pertama Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Selain kematian Yesus, cerita ini juga adalah salah satu yang ditulis di keempat Injil. Jadi kalau ditulis di keempat Injil ini ada pesan yang sesuatu pesan untuk kita semua. Dan dikatakan di sana ada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi kurang lebih minimal itu ada 10.000 orang, jumlah yang sangat besar untuk diberi makan. Nah, jadi kita nggak perlu buat kalkulator dan lain sebagainya. 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan cukup. Mustahil untuk mereka memberi makan sebanyak itu 10.000 orang. Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah ini apa yang menjadi pesan Tuhan tentunya. Oke, yang pertama adalah kita belajar bahwa mereka bersusah hati atas apa yang mereka tidak miliki. Ya, kita juga sering kan kita bersusah hati atas apa yang tidak kita miliki. Dalam Yohanes 6 ayat 7 dikatakan seperti ini. Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kalau kita punya uang 200 dinar, Yesus nggak akan mungkin membeli makan sebanyak ini 10.000 orang. Dan di sana hanya ada, kalau hari ini 10.000 orang mau makan di padang bulan juga semua rumah makan sibuk. Iya, bagaimana mungkin 10.000 begitu banyak harus dijamur. Jamur juga sebesar itu, ya perlu persiapan yang berhari-hari lamanya. Dan dikatakan kalau kita punya uang 200 dinar itu kurang lebih gaji pada waktu itu adalah gaji selama 9 bulan tidak akan cukup. Dan hari-hari ini kita juga punya tantangan yang sama dalam COVID-19. Kita secara keuangan saya kira semuanya kita kena akibatnya. Dan mungkin kita juga berpikir apakah uang yang kita punya hari ini cukup untuk bertahan.
Dan mereka juga ada dalam krisis makanan. Mereka bertanya, kalau punya 200 dinar juga apakah mungkin? Gak akan mungkin memberikan mereka makan. Yang kedua, mereka bersusah hati karena apa yang mereka miliki. Tadi mereka bersusah hati karena apa yang tidak mereka miliki. Yang kedua, mereka juga bersusah hati karena apa yang mereka miliki. Matius 13 ayat 17. Jawab mereka kepada Yesus, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Wow. Dan seringkali kita juga mengeluh karena apa yang kita miliki. Yang ku punya hanya ini. Yang ku punya hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang ku punya hanya waktu 1 jam sehari untuk boleh belajar. Kalau 1 jam sehari kita punya untuk belajar, setahun itu 365 hari. Ada banyak ilmu yang bisa kita pelajari tentunya. Dan kita mengeluh dengan apa yang kita miliki. Dan mereka mengeluh hanya ada seorang anak kecil dari ribuan orang. Ada anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Mereka tidak melihat signifikan karena ini hanya seorang anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Apa kira-kira faedahnya? Seringkali kita melihat tantangan dan sumber daya yang kita miliki tidak nyambung. Tantangannya begitu besar, tapi yang kami miliki hanya ini, hanya seorang anak kecil. Nah, anak kecil ini luar biasa. Ini anak kecil yang paling beruntung karena dia tidak perlu mukjizat itu karena dia punya makanan, tapi dia sumber mukjizat untuk salah satu, bukan sumber mukjizat, dipakai Tuhan untuk menjadi mukjizat bagi banyak orang melalui apa yang dia miliki. Nah, seringkali kita berpikir, wah, yang ku punya hanya anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan, tidak bisa kuandalkan. Saya tidak punya kenalan yang bernama Luhut bin Sarpanjaitan, misalnya kan. Yang ku punya hanya 5 roti dan 2 ikan, anak kecil, tapi tantangannya ada 10.000 orang minimal yang harus diberi makan. Yang mereka miliki juga mereka kecewa. Dan akhirnya apa? Mereka memandang misi itu berat. Matius 13 ayat 14 sampai 15. Matius 14 ya. Matius 14 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Berhenti di sana. Murid-murid sudah melihat bahwa ini nggak akan mungkin, ya. Ini nggak akan mungkin. Ini nggak bisa diimani juga nggak bisa ini. Murid-murid sangat realistis, sangat rasional. Nggak mungkin, suruh aja pulang Yesus. Saya nggak tahu misi apa yang kita punya hari ini. Tapi Yesus berkata lain, dikatakan kalian harus memberinya makan. Sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, kita merasa bagaimana saya akan menghidupi keluargaku. Tapi Tuhan kan sudah persatukan kan. Tuhan katakan kalian harus memberinya makan. Wah, dulu kami suka berdebat antara iman dan realistik waktu di kampus dengan mahasiswa. Karena kami rencanakan acara kegiatan dengan jumlah dana yang lumayan besar, dan ada orang yang bilang ya kita harus realistik. Ya kalau realistik memang sebagai anak kuliah nggak punya uang, bagaimana mau mengerjakan sebuah acara. Tapi kadang-kadang menjadi realistik juga membenarkan kita untuk tidak berharap kepada Tuhan, ya kan? Ya kita harus realistik lah. Dan sebenarnya Yesus tahu hal ini akan bakal terjadi. Di ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Dengan sumber daya yang dimiliki, Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Hari ini apa yang kita miliki yang ada pada kita?
Dan akhirnya murid-murid menjawab apa? Murid-murid berkata, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Untuk mengerti lebih jelas, kita akan lihat di Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Oke. Kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Kemarin minggu lalu tanggal 29 saya tes masuk S2. Tesnya itu soalnya 3 tapi jawabannya 15 lembar folio. Jadi soal pertama saya masih semangat membara, saya kerjakan 5 halaman. Tapi mulai tangan saya karena sudah tak biasa nulis, dan saya juga agak shock, kok begini gitu ya. Saya tulis sampai pegel. Jawaban kedua saya sudahlah saya buat, saya mau coba 5 lembar tapi saya buat 3 halaman. Karena nulisnya melelahkan sekali. Dan saya akhirnya waktu pertanyaan kedua, saya mulai pancing yang pengawas. Waktunya sampai jam berapa? Kalau bisa siap tidak siap ya dikumpulkan. Saya bilang kan, dia nggak mau, ambil aja waktunya sebanyak Anda mau, gitu kan. Dan itu kami masuk jam 9, selesai jam 3, dan itu hanya break 1 jam. Dan itu sampai hari ini masih terasa. Dan akhirnya saya nggak ada pilihan lain. Saya mengerjakan sebisa yang saya sekuat saya punya kekuatan, pikiran dan juga tangan saya. Akhirnya yang kedua juga tidak selesai 5 halaman. Setelah itu masuk interview, diwawancarai, kemudian diumumkan. Saya juga sudah khawatir karena tidak memenuhi apa yang diminta. Yang diminta adalah 5 halaman. Dan akhirnya diumumkan saya diterima di sana. Pertanyaannya, kalau saya tadinya dari awal sudahlah saya kumpulkan dan tidak ambil waktu, mungkin udah nggak akan bisa diterima. Tapi saya ikuti proses itu, sekalipun itu tidak menyenangkan. Dan kita dilihat di sini bahwa Yesus tahu apa yang ingin dia lakukan terhadap murid-muridnya. Yesus tahu bahwa Yesus tidak mengharapkan juga iman yang sempurna atas murid-muridnya. Dan murid-murid kata, yang kami punya hanya ini. Ya puji Tuhan, mereka masih mau datang kepada Yesus dengan apa yang mereka punya. Coba kalau tadi ya, ini nggak terikuti lagi, Yesus ini orang gila ini. Masa 10.000 kami harus kasih makan? Dan apa yang terjadi? Mereka membawa apa yang mereka punya kepada Yesus. Dan kita lihat di Markus 6, saya akhiri dengan ini. Markus 6 ayat 40 sampai 41. 1, 2, 3. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Pagi hari ini mari bawa apa yang kita miliki kepada Tuhan. Jangan bagi Yesus adalah mengerjakan misinya lebih penting daripada sumber daya yang dimiliki. Jadi pastikan bahwa misi Yesus itu adalah misi kita. Dan Yesus tidak melihat sumber dayanya untuk melayani orang lain. Tapi yang dia inginkan adalah bagaimana agar pelayanan, agar apa yang mereka miliki bisa melayani orang lain. Dan dikatakan waktu diberikan apa yang ada mereka miliki, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti. Dan saya bersyukur bahwa dalam cerita ini Yesus tidak bilang sama murid-muridnya, kalian lihat dulu aja ya, saya kasih tunjuk simsalabim. Tidak, Yesus mengikut sertakan murid-murid yang meragukan mujizat itu, mengikut sertakan agar mereka belajar. Dan di sini kita belajar juga bahwa penyediaan Tuhan itu
Tentunya kita pikir bagaimana hal itu terjadi. Hal itu tidak terjadi tiba-tiba di tangan mereka ada roti, tidak. Tapi dikumpulkan ada 100 orang, ada 50 orang, ya, dikelompokkan, dan itu perlu waktu. Nyuruh orang duduk itu perlu waktu, dan untuk memecah-mecahkan, membagikan itu memerlukan waktu. Dan kadang-kadang kita datang kepada Yesus, wah ini berita yang luar biasa, saya akan bawa apa saja yang saya miliki. Terkadang Tuhan tidak menjawab instan, dan hal ini juga tidak terjadi instan. Perlu waktu. Jika saudara berkata, saya punya talenta yang seperti ini Tuhan, perlu waktu untuk mengembangkannya. Dan tanggal 14 rencananya untuk pelayan-pelayan yang rindu dalam pujian penyembahan, kita akan belajar dari Angel. Angel ini dia adalah singer di GPCC, Jakarta Praise Community Church, dan dia juga backing vokalnya Tulus. Jadi kenapa Angel? Karena ini anak muda banget, dia tetap melayani Tuhan, tapi juga relevan dengan dunia yang ada sekarang. Jadi kita juga nggak merasa bahwa ini kayaknya rohani sekali, enggak. Dia rohani, tapi dia stay relevan dengan dunia sekarang. Dia singer di GPCC dan juga backing vokalnya Tulus. Jadi kalau Tulus manggung di luar negeri di mana saja, dia adalah backing vokalnya. Dan tanggal 14 nanti kita akan belajar dari dia melalui Zoom tentunya, karena dia di Jakarta. Agar apa? Agar kita juga anak-anak muda stay relevan dan perlu waktu untuk mengembangkan apa yang ada pada kita. Dan saya akan tutup. Tadi udah tutup, ini tutup beneran. Dengan COVID-19 ini, dengan tantangan yang kita miliki, saya berharap kita belajar satu hal dan berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Saya juga mulai tergoda untuk berubah di luar. Karena banyak cerita, setelah COVID saya turun beberapa kilo. Kok saya malah naik. Tapi seminggu terakhir saya juga pengen ikutan gitu ya, COVID turun. Tapi yang paling penting bukan berat badan. Yang paling penting adalah di dalam diri kita. Gara-gara COVID-19, naik sepeda jadi terkenal. Pertanyaannya, sebelum COVID-19 bisa nggak orang naik sepeda? Kenapa harus nunggu COVID-19? Tapi paling tidak kita belajar satu hal. Nah, kalau kita dalam situasi sulit di COVID-19 ini, maukah kita belajar mengandalkan Tuhan dengan apa yang kita miliki, tidak dengan kemampuan kita lagi. Sama seperti mereka juga nggak tahu bagaimana solusinya, tapi mereka membawa apa yang ada pada mereka. Dan luar biasanya kita ada hari-hari ini. Ada hari ini adalah karena pelayanan murid-murid. Waktu Yesus naik ke surga, mereka sudah mengalami ini. Mereka tahu bahwa kebutuhan misi itu tidak tergantung dari sumber daya yang mereka punya, tapi tergantung dari sumber daya yang Yesus punya. Pagi hari ini, apapun tantangan kita, mari bawa kepada Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk sakramen. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka halaman 6, kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama. Kita katakan, Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, dibenarkan dan bukan dibuat, sehingga dengan Sang Bapa yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan,
yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya pada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku suatu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Silakan dulu, kita akan masuk doa syafaat. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman ini menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, terima kasih yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan, ya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu menuntut kami yang lebih baik lagi Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, Renis Punya dan Timothy John Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau senantiasa memberkati terus hamba ini Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, mulai dari jasmani dan rohani Tuhan. Kau berkati juga pengembangan pelayanannya yang ada di Indonesia Bapak. Dan terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kota Medan yang kami cintai Tuhan, mulai dari kepala negara dan sampai yang terendah Tuhan. Terima kasih juga Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja GI yang di Indonesia Tuhan, tentunya di Medan, mulai dari Anglican Church yang di Setra Garden, Amparan Perak. Terus biarlah Tuhan, mulai kabar baik ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Biarlah Tuhan bisa menjangkau lebih baik lagi Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin gereja kami yang di tempat ini Tuhan, Kau berkati terus Tuhan. Pendeta kami Jose Terian Tuhan beserta dengan keluarga Tuhan, apapun yang dikerjakan ya Tuhan, Kau buat berhasil Bapak. Dan terima kasih juga Tuhan buat jemaat-Mu yang di dalam tempat ini Tuhan, Kau berkati terus Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan jauh lebih perkara besar Tuhan. Kami mau Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan, kami mau menanti-nantikan firman Tuhan yang mendapat kekuatan baru Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang baik. Biarlah Tuhan, kabar baik-Mu semakin meluas di kota Medan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, penjangkauan-Mu yang kami andalkan adalah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang baik. Biarlah Tuhan, kedepannya di dalam seminggu ini Tuhan, kami bisa taat dengan mendengarkan dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Halaman 12, bagian 23. Kita telah datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan Putranya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Inilah roti yang kita pecah-pecahkan untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh, karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Amin. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh penurahanmu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah yang berada di bawah meja-Mu. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darahnya. Maka kami selamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Mari kita mengangkat roti kita. Sebelum kita makan, kita berkata, "Tubuh Kristus memeliharaku dalam hidup yang kekal." Tubuh Kristus memeliharaku dalam hidup yang kekal. Mari kita makan. Mari kita mengangkat sebelumnya. Darah Kristus memeliharaku dalam hidup yang kekal. Darah Kristus memeliharaku dalam hidup yang kekal. Mari kita ambil waktu untuk berdoa, mengucap syukur untuk darah dan tubuh Kristus. Biarlah pagi hari ini oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap kami Tuhan, baik itu fisik, jasmani, bahkan rohani dan emosional kami Tuhan.
di dalam nama Yesus. Dan dalam masa ini Tuhan, Kau menuntun umat-Mu. Kau Bapa kami yang baik, Gembala yang baik, dan tidak akan melewatkan satu orang pun Tuhan. So, Engkau Allah yang mencari satu domba yang hilang dan meninggalkan 99, dan Kau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Dan dalam masa-masa ini juga kami percaya bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka buku liturgi kita, halaman 25, halaman 16, bagian 25. Sahabat, kita katakan, Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Biarlah kami setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup. Mana kita telah selesai. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, ada kotak persembahan di belakang.